Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Gempa guncang Kabupaten Sarmi, sejumlah rumah rusak. Mantan Kepala Cabang Bank Papua ditetapkan tersangka karena setujui kredit fiktif 5,7 miliar rupiah. Meriahkan HUT kemerdekaan, ratusan anak di Sorong, Papua Barat Daya ikut karnaval menggunakan kostum berbahan daur ulang sampah. Pemerintah Provinsi Papua menarik 6 unit mobil dinas yang selama ini dikuasai mantan pejabat yang telah pindah tugas ke Papua Pegunungan. Penarikan ini dilakukan Inspektorat Papua sebagai langkah pencegahan kerugian daerah, menegakkan kepatuhan hukum, dan mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk pelayanan publik. Kepala Inspektorat Papua, Dani Korwa, mengatakan masih banyak kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, termasuk pejabat yang sudah pindah tugas ke 3 daerah otonomi baru atau sudah pensiun. Mengembalikan aset pemerintah daerah Provinsi Papua berupa kendaraan dengan plat nomor PA 8128 Hilux, kendaraan Hilux. Kami harapkan untuk teman-teman mantan pejabat di Provinsi Papua yang pindah ke DOB, baik itu Papua Pegunungan, Papua Selatan, kemudian Papua Tengah, kami harap untuk kooperatif untuk mengembalikan aset milik pemerintah Provinsi Papua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kembalinya aset milik Provinsi Papua. Saat ini masih ada 400 kendaraan dinas masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, yang tersebar di 3 provinsi Pemekaran dan sejumlah kabupaten kota. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Satu dapur penyedia makan bergizi gratis di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, terpaksa ditutup sementara waktu sejak hari Senin lalu. Pasalnya pada hari Jumat pekan lalu, petugas menemukan ulat dalam makanan yang dibagikan di salah satu sekolah. Saat ini dapur tampak sepi dan terlihat tidak ada aktivitas. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan keputusan pergantian pengelola masih dalam tahap evaluasi lanjutan. Ia juga belum bisa memastikan kapan dapur tersebut akan beroperasi kembali. Ini jadi atensi serius dari Satgas Provinsi Papua Barat Daya untuk kemudian komunikasikan lebih lanjut dengan PKN, baik itu untuk perwakilan Papua Barat Daya maupun ke pusat. Apakah dapur ini nanti setelah dilakukan mitigasi, dilakukan pengecekan lebih lanjut, apakah dia masih dibolehkan untuk beroperasi atau kemudian dicabut izinnya? Ini kita akan lakukan pendalaman. Tapi kami tidak mentolerir yang begini. Kita harus mengacu kepada standar karena ini yang makan bukan hewan, yang makan makanan ini manusia, anak-anak Papua yang harus mendapatkan atensi serius dari kita. Kira-kira itu. Kita berharap kejadian serupa ini ke depan tidak boleh terulang, karena itu tugas Satgas akan mengkomunikasikan secara serius. Ketua Forum Peduli Rakyat Papua, Papua Barat Daya, Yanto Iji, meminta Satgas Makanan Bergizi Gratis segera mengevaluasi pengelola dapur dan meminta diganti karena kasus ini sangat fatal. Makan bergizi bagi anak-anak ini adalah program nasional, program presiden yang tentunya harus dikawal dan disukseskan di daerah. Bukan yang makan bergizi ini menjadi malapetaka, dia harus menjadi sumber energi dan sumber sehat, ya, bagi generasi kita. Ya, oleh karenanya, ya kami menyarankan kepada semua pemangku kepentingan atau pengelola MBG ini agar ke depan sudah mulai berhati-hati dan lebih ketat lagi. Kemudian kepada pelaku usaha yang
menangani ini sebaiknya diganti gitu. Hingga kini program makanan bergizi gratis di Papua masih belum berjalan maksimal karena sebagian besar dapur belum tersedia dan masih dalam tahap pembangunan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Program makan bergizi gratis masih terus berjalan di Kabupaten Merauke. Program makanan bergizi gratis untuk siswa berjalan tidak maksimal atau hanya sebagian kecil yang menerima. Kendala utama adalah belum adanya dapur gizi sesuai standar Badan Gizi Nasional. Dapur SPPG masih sementara dibangun. Koordinator MBG Merauke Letkol Joni Novriadi mengatakan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dan rutin akan memacu permintaan hasil pertanian, perikanan, dan perdagangan setempat. Hal ini memberi harapan peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usaha lokal. Kehadiran MBG ini bukan hanya untuk anak-anak kita yang sekolah, anak-anak kita yang sedang belajar, tapi juga kehadiran MBG ini bisa untuk menumbuhkan perekonomian yang berada di sekitar kita. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dengan adanya MBG, saya berharap dapur, bukan berharap, harus, saya sudah sampaikan harus, dapur yang ada itu membeli bahan bakunya dari bahan baku yang asli dari Merauke. Ya, baik sayuran, baik dari perikanannya, peternakannya, ya. Saya pinginnya diambil dari Kabupaten Merauke sendiri, ya, karena itu akan menumbuhkan perekonomian kita, itu akan membangkitkan atau menggairahkan mungkin petani-petani sayur atau mungkin peternak-peternak yang ada. Saat ini sasaran program MBG di Merauke terus bertambah. Sebelumnya hanya mencakup 3.260 siswa. Kini sudah lebih dari 6.000 siswa yang menerima manfaat. Namun dari banyaknya cakupan, belum maksimal dijalankan karena tidak setiap hari anak mendapatkan makanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.